Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmatu syukran jami'i ni'amihi wa mazidih. Wa usallimu ala nabiyil karim, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'du. Fadilatal muhtaramin, para jamaah Masjid Babus Salam wal Baitus Salam wal akhos, para pengurus, para asatid. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji masalah Ramadan dan tarbiyah ruhaniyah. Sama-sama kita memahami bahwa ayat yang menjadi sandaran utama di dalam puasa Ramadan ini adalah di surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan pada kaum sebelum kalian, tepatnya kaumnya Nabi Isa. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kita juga sama-sama sudah paham bahwa takwa ini adalah personalitas ideal yang Allah tuntut untuk bisa kita capai di dalam kehidupan ini. Karena itu di dalam khutbah dia menjadi salah satu rukun yang harus dipesankan dalam setiap khutbah. Dan hadirnya Ramadan juga diarahkan untuk mencapai derajat ketakwaan itu. Maka takwa itu adalah wujud akhir dari sempurnanya kepribadian seorang muslim. Nah, keadaan pribadi yang bertakwa ini dicirikan dengan kemampuan secara tulus untuk mengikuti segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Kemampuan untuk taat kepada Allah, melaksanakan segala perintah dan larangan, itu bukan persoalan mudah. Karena ada dua faktor yang menjadi penghambat untuk bisa taat secara sempurna kepada Allah. Yang pertama adalah syaitan, yang kedua adalah nafsu. Nah, kita sama-sama telah memahami bahwa Rasulullah sudah mengingatkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau Ramadan itu sudah datang, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka dikunci, dan setan sudah dibelenggu. Itu artinya faktor keburukan yang menghambat untuk menjadi orang yang bertakwa sudah diredam oleh Allah. Tinggal satu, yakni nafsu. Maka nafsu ini membutuhkan upaya yang serius untuk diredam dan dididik. Dan karena itulah Allah hadirkan Ramadan 1 bulan penuh dalam rangka mendidik nafsu ini untuk ditundukkan kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan, yang benar-benar disapih, kalau dalam bahasa orang Jawa itu, benar-benar ditahan untuk tidak dilayani di dalam puasa itu, ya benar nafsu. Karena hakikat puasa itu adalah menahan nafsu itu. Kita tidak menuruti keinginan nafsu untuk makan, untuk minum, untuk hubungan suami istri, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan kita benar-benar oleh Allah diberikan latihan untuk tahan, mengelola dorongan nafsu dalam waktu yang cukup lama.
mulai dari subuh sampai maghrib, nafsu diabaikan, ditekan, dan dibiarkan. Sebuah tarbiyah yang sangat istimewa karena Allah memberikan proses pelatihan terhadap nafsu, proses penempaan setiap jiwa muslim, mukmin terhadap nafsunya, difasilitasi dengan fasilitas yang maha agung. Allah redam sementara setan untuk tidak mengganggu nafsu. Allah buka rahmat seluas-luasnya, dibuka kemungkinan kemudahan untuk menuju jalan surga, dan ditutup pintu-pintu menuju ke neraka. Segala amaliyah maksiat itu dipersulit dan hampir-hampir sebenarnya tidak mungkin harusnya ketika di bulan Ramadan. Maka fasilitasi yang sangat besar dari Allah selama 1 bulan penuh seharusnya memungkinkan setiap kita untuk bisa mengenali nafsu kita, mengenali derajat keburukan syahwat keinginan kita, mampu mengenali derajat keburukan daya emosi kita. Dan seharusnya dalam waktu 1 bulan ini kita bisa memanage nafsu itu secara efektif dan benar. Mengenali daya marah dan mampu memanage daya marah itu secara efektif dan benar. Maka lapar dipilih oleh Allah untuk mentarbiyah nafsu. Karena kalau kita baca di dalam kitab Minahus Saniyah maupun di dalam kitab Anwarul Qudsiyah, Syekh Abdul Wahab Asy'arani menjelaskan bahwa tidak ada yang paling efektif untuk bisa menundukkan nafsu kecuali dengan cara dilaparkan. Bahkan kalau para ulama menyebut bahwa tiang spiritual itu ada 4 dalam qasidah para aulia menyebutkan Baitul Wilayati qussimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdali ma bainas sumti wa'tizali daiman wal ju'i was sahari layalil 'ali. Para wali yang masuk kategori abdal merumuskan soko guru spiritualitas kekasih Allah itu ada 4. Yang pertama adalah tidak banyak bicara, banyak diam. Yang kedua, hati selalu sambung dengan Allah meskipun badan bercampur manusia. Yang ketiga, perut senantiasa dalam keadaan lapar. Yang keempat, selalu jaga bangun malam. Tetapi dari 4 ini, yang biasanya dipilih oleh para ulama untuk melatih nafsu supaya cepat tunduk kepada Allah adalah al-ju', lapar. Sehingga dikatakan wa quddimal ju' ala ghairihi li'annahu mu'dhamul arkan fit thariq. Didahulukan oleh para ulama yang ahli tarbiyah ruhaniyah, ahli didik orang secara batiniah. Didahulukan lapar untuk didik orang supaya taat, itu karena inilah dasar paling kokoh, tiang paling utama bagi orang yang benar-benar mau serius berjalan menuju ke hadirat Allah. Sehingga kata para ulama, Allah itu menciptakan kebodohan dan kemaksiatan di dalam kenyang. Dan Allah menciptakan ilmu dan hikmah di dalam lapar. Sebagian juga mengatakan bahwa perut yang lapar itu seperti mendung bagi jatuhnya hujan hikmah. Maka kebiasaan menahan diri untuk tidak kenyang itu menjadi
model untuk bisa memanage nafsu dengan sebaik-baiknya. Tentu bagi kita yang belum sampai pada level menikmati lapar, susah membayangkan bagaimana lapar menjadi pendorong bagi munculnya ketaatan yang serius kepada Allah. Sehingga biasanya para ulama memberikan tawaran kalau tidak sanggup, jangan sampai lapar, tapi ya jangan kenyang. Jangan kenyang, tapi tidak usah sampai lapar. Karena pada orang-orang awam, kenyang juga membuat malas ibadah, lapar juga membuat tidak mau ibadah. Tapi pada orang-orang yang sudah serius di jalan Allah, lapar itu sebuah kenikmatan tersendiri untuk bisa lebih intens bersama Allah. Dan Ramadan itu kita dilatih oleh Allah untuk dilaparkan. Dan dengan cara lapar inilah nafsu kita seharusnya bisa terkendali, dan dengan itu kemudian bangkit semua ibadah. Yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh para ulama, asyamu babu kulli ibadah. Puasa itu pintu semua ibadah. Kalau orang sudah berpuasa, maka pintu-pintu ibadah lainnya menjadi mudah. Orang yang berpuasa itu menjadi ringan untuk sholat malam. Orang yang berpuasa itu ringan untuk membaca Al-Quran. Orang yang berpuasa itu juga ringan untuk bersedekah. Orang yang membaca Al-Quran itu juga ringan untuk berzikir, bersolawat, dan lain-lain. Semua pintu-pintu ibadah itu menjadi dimudahkan. Kita difasilitasi di dalam Ramadan itu dengan menu utama dilaparkan nafsu kita. Kemudian disajikan ibadah-ibadah sunnah, qiyamul lail, tarawih, dan lain-lain. Disajikan makdubah ruhaniyah, hidangan ruhani dari Allah berupa ayat-ayat Quran yang kita baca di dalam Ramadan. Dan puncaknya nanti di 10 terakhir, Rasulullah senantiasa melakukan iktikaf sebagai bentuk lompatan spiritual di ujung Ramadan, di mana Rasulullah memutus semua pertalian dengan duniawi dan mengkhususkan 10 hari itu hanya untuk Allah saja. Mendekatkan diri kepada Allah di rumah Allah dengan memperbanyak ibadah khusus kepada Allah. Maka model tarbiyah ruhaniyah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah itu benar-benar model yang klimaks. Seperti orang yang sedang melakukan maraton, di awal itu seperti lari yang terstandar, tetapi menjelang sampai finish itu akan sprint. Seperti itu Rasulullah di dalam menjalani tarbiyah ruhaniyah dari Allah. Ramadan terlihat sekali bahwa begitu menjelang 10 terakhir, Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf. Sebagaimana hadis dari Abdullah ibnu Umar, dari Anas bin Malik, dari Sayyidah Aisyah, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhiri min Ramadan. Rasulullah senantiasa beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Mundu qadamil Madinah, sejak Rasulullah tinggal di Madinah. Hatta antawaffallahu ta'ala, sampai Allah mewafatkan Rasulullah. Maka menu-menu spiritual yang tersaji di dalam Ramadan itu seperti paket-paket ibadah yang semuanya akan menyempurnakan tarbiyah ruhaniyah yang dilatihkan Allah di dalam Ramadan ini. Dan Allah mendidik kita dengan seluruh menu ubudiyah ini dalam waktu 1 bulan. Kalau kita melihat di dalam rumusan yang digunakan Allah di dalam membentuk segala sesuatu, itu biasanya adalah 40 hari. Kita bisa lihat misalnya ketika Allah membentuk manusia di dalam rahim, itu periodisasi yang digunakan oleh Allah, oleh Rasulullah di dalam menjelaskan periodisasi kejadian manusia. Itu 40 hari di dalam hadis yang muttafaqun alaih. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Kita diciptakan Allah dalam bentuk nutfah. Itu 40 hari. Kemudian
dibentuk dalam bentuk mudghah 40 hari dan seterusnya, kasyaunal idhama lahma 40 hari. Periodisasi 40 hari. Nabi Allah Musa ketika Allah minta untuk kholwat di Bukit Tursina, Allah minta 30 hari. Tapi kemudian Allah minta Nabi Musa menambah 10 hari sehingga menjadi 40 hari. Ramadan ini kita ditarbiyah oleh Allah 30 hari, 1 bulan. Tetapi ingat Rasulullah memberikan penjelasan akan sempurna apabila orang itu mengikuti dari 40 hari itu ditambah 6 hari puasa Syawal. Maka kalau orang 30 hari puasa ditambah 6, itu sudah mendekati 40. Karena itu apabila orang itu benar puasanya, imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan dan penuh perhitungan di dalam menerapkan tarbiyah ruhaniyah Ramadan ini, mustahil orang itu tidak mendapatkan keistimewaan Ramadan, dan mustahil kalau kepribadiannya tidak menjadi lebih baik dengan hadirnya Ramadan. Maka Ramadan ini harus bisa memastikan naiknya derajat batiniah kita di hadapan Allah. Ramadan ini harus kita ambil sebagai wahana untuk menempah batiniah kita, sehingga benar-benar kita bisa memperoleh derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada fasilitasi yang lebih hebat dari Ramadan. Maka saya selalu mengatakan apabila orang tidak bisa meningkat ibadahnya di dalam Ramadan, maka tidak tahu lagi pada hari apa, pada bulan apa dia akan bisa menjadi lebih baik lagi. Karena tidak ada fasilitasi Allah sehebat Ramadan ini. Mudah-mudahan fenomena Ramadan ini benar-benar kita bisa manfaatkan untuk mentarbiyah diri kita dengan segala fasilitas yang diberikan Allah dalam keragaman ibadah. Betapapun kita sedang dalam masa social distancing, sehingga kita tidak bisa optimalkan ibadah-ibadah di masjid seperti terawih, seperti tadarus Quran yang biasa dilakukan di masjid. Bahkan kita juga tidak bisa melakukan iktikaf di masjid. Tetapi secara esensial, seluruh ibadah itu tetap bisa dilaksanakan di rumah. Betapapun kita tidak bisa iktikaf di masjid, tetapi substansi iktikaf, hakikat iktikaf tetap kita bisa lakukan di rumah. Karena hakikat iktikaf itu adalah memutus semua pertalian batin dengan selain Allah sementara waktu dan mengkhususkan batin di hadapan Allah dengan memperbanyak zikir, tilawatul Quran, dan sholat. Maka itu tetap kita bisa lakukan di dalam rumah kita bersama keluarga kita. Semoga dengan cara itu Ramadan ini benar-benar mampu berdampak yang efektif dalam peningkatan ruhaniyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini hantaran yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Ya, demikian jamaah, alhamdulillah. Dengan Allah berikan kepada kita ini, kita tidak bisa kita tidak menyia-nyiakannya, sehingga derajat kita di hadapan Allah di berkah Ramadan ini semakin naik dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada jamaah yang ingin menyampaikan kepada Ustadz, dipersilahkan. Silahkan angkat tangan di menu more, raise hand. Nanti supaya dikasih apa? Silakan kepada seluruh jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Yai untuk bisa raise hand dan mengangkat tangan sehingga oleh Pak Usni bisa dibuka untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik Pak Yai, kata saya sampun cekap Pak Yai. Niki juga akan dilanjutkan dengan tadarus. Pak Yai saged tutup dengan doa Pak Yai. Nggih. Matur nuwun sanget. Baik, mudah-mudahan apa yang kita
telah bahas ini dijadikan ilmu yang manfaat oleh Allah dan tetap semuanya diberikan kesehatan, seluruh keluarga kita diselamatkan dari berbagai penyakit dan wabah khususnya corona, diberikan kekuatan untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam insyaallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الحمد لله في نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الاول والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من المخلصين واجعل المخلصين اللهم إنك تعلم أن هذه الليلة وكل ليلة من ليالي شهر رمضان وتقاء وطلقاء وأمناء وأسراء وأجراء من النار فلك الحمد في هذه الليلة وكل ليلة من ليالي شهر رمضان نفحت وجوائز وعطايا تمن بها على من يشاء وها نحن ندعو كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخرا بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama tausiah dari Ustadz Kiai Dr. Ahmad Shadiq MA. Dan kita selanjutnya kami mohon kepada seluruh jamaah untuk bisa bergabung juga dengan tadarus One Day One Juz online Baitus Salam dengan bersama kita masuk ke Zoom sebentar lagi, dan mari kita tutup tausiah online ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.